Halo, kembali lagi di channel YouTube Aldan Yusuf 19. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang web server di mata kuliah jaringan komputer. Nah, tujuan kita mempelajari web server adalah memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal HTML. Yang ketiga, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, apa sih web server itu? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau yang lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat lunak, perangkat keras hardware, maupun sebagai dari perangkat lunak atau software. Bagaimana cara kerja web server? Nah, di sini ada web server dan browser. Nah, ketika browser meminta HTTP request pada HTTP server, maka nanti HTTP server akan memberikan umpan balik atau biasa disebut dengan HTTP respon ke dalam browser tersebut. Nah, di dalam web server ini biasa terdapat banyak bahasa pemrograman yang bisa dipakai. Contoh, ada HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, biasa disebut HTML. HTML adalah sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link, dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa dipakai. Contoh ada JavaScript, ada C++, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang kita akan pakai kali ini, kita akan berfokus pada HTML ini. Langsung ke percobaan. Dalam skenario ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringannya yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari pada sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing, dynamic crypt, dan jaringan DHCP di atas. Jaringan wireless dengan skema berikut ini. Nah, di sini ada DNS server, ada web server, FTP server, mail server, dan terdapat 3 router. Nah, pada setiap server dia memiliki IP sendiri-sendiri. Nah, kita kali ini akan berfokus kepada web server yang memiliki IP 434343.1. Nah, di dalam router satu ini memiliki 2 lab yang diantara lain dari lab 1 terdiri dari 3 PC dan lab 2 terdiri dari 3 PC. Nah, untuk router yang kedua ini, dia memiliki sebuah topologi jaringan wireless. Ada DHCP server. DHCP server ini untuk menampung sebuah IP yang nantinya akan tersambung ke laptop dan smartphone. Kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, ini ada sebuah topologi jaringan yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk web servernya kita sudah isikan IP 434343.1 dan memiliki subnet mask 2525525.0
dan mempunyai default gateway 434343.3. Oke, langsung saja ke langkah percobaan yang berikutnya. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan web server 434343.1. Oke, mari kita coba cek langsung ke PC1. Kita cek ping 434343.1. Enter. Nah, TTL, berarti tandanya sudah menyambung. Lanjut ke PC4, kita coba ping 434343.1, enter. Oke, sama untuk PC4 juga sudah bisa menyambung ke web server. Lanjut ke laptop. Oke, dari laptop juga berhasil menyambung ke web server tersebut. Untuk yang terakhir, kita nyoba dari smartphone apakah tersambung atau tidak. Ping 434343.1. Oke, dari smartphone juga berhasil. Lanjut ke langkah berikutnya. Nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut ini. Oke, kita masuk ke web server. Masuk ke service HTTP. Nah, kita akan berfokus ke index.html ini, lalu edit, masuk ke perintah berikutnya. Ganti isi index.html sehingga menjadi seperti ini. Oke, kita ganti. Oke, jika sudah, kita langsung save saja. Untuk langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tabs desktop, lalu jalankan URL-nya, ketik http 434343.1. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita coba ke PC1. Buka web browser. Ketik 434343.1, enter. Oke, sudah berhasil. Dari PC1 sudah bisa seperti yang ada pada perintah tadi. Nah, langsung kita coba ke web server yang ada di laptop. Tik 434343.1. Oke. Nah, sama dari laptop juga sudah bisa. Artinya web server yang kita buat sudah berhasil. Nah, untuk yang langkah selanjutnya kita akan melanjutkan ke DNS servernya. Nanti kita akan coba setting yang ada pada server DNS tersebut. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dari web server kemarin. Kita akan melanjutkan ke DNS server. Nah, tujuannya adalah untuk memahami fungsi DNS dan memahami cara kerja DNS, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Apa itu DNS? DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address.
Nah, fungsi dari DNS itu sendiri adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, ini cara kerja dari DNS itu sendiri. Ini adalah sebuah routing atau sebuah router yang memiliki .com, ada .org, ada .net, ada .uk, dan yang lain-lain. Langsung lanjut saja ke percobaan. Nah, untuk skenario kali ini kita akan meneruskan pada Cisco Packet Tracer atau topologi yang kemarin sudah kita buat di web server. Langsung kita masuk saja. Oke, ini sudah ada topologi jaringan yang sudah kita buat kemarin, namun di DNS servernya ini belum kita setting. Nah, kemarin kan kita cuma fokus di web server sama FTP server. Nah, sekarang kita akan berfokus ke server DNS atau DNS server ini. Oke, untuk langkah percobaannya, yang pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone yang dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1, web server 43.43.43.1, dan FTP servernya 43.43.43.43.2. Oke, langsung kita coba saja. Untuk PC1 kita coba masuk ke desktop, lalu command prompt ping 43.43.43.1. Oke, apakah berhasil? TTL berarti tandanya berhasil. Lanjut ke PC4. Ping 43.43.43.1. Oke. Dan berhasil juga. Untuk ke laptop kita coba masuk ke command prompt ping 43.43.43.1. Oke, ternyata TTL di laptop juga berhasil. Lalu kita coba di smartphone apakah bisa atau tidak. Ping 43.43.43.1. Oke, TTL semua, berarti topologi jaringan ini sudah nyambung ke DNS server ini. Lanjut ke langkah percobaan berikutnya. Aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut ini. Ada FTP jarcom, ada jarcom.com, ada www.jarcom.mau. Lanjut kita ke Cisco Packet Tracer-nya langsung saja. Masuk ke DNS server, lalu ke service, ke DNS. Nah, ini sudah kita buat. Yang pertama untuk FTP, namanya ftp.jarcom.com. Untuk addressnya 43.43.43.2, untuk tipenya A-record. Untuk yang berikutnya ada jarcom.com, memiliki address 43.43.43.1 dan memiliki tipe A-record. Untuk yang berikutnya ada www.jarcom.com, tipenya CNAME dan namanya, hostname-nya memiliki nama jarcom.com. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut ini. Oke,
untuk PC 1 dan laptop. Oke, mari kita coba. PC 1 NS logcup jarcom.com. Oke, sorry. Kita coba ulang kembali. Nah, sini servernya 333331, addressnya 333333.1, melalui name jarcom.com dan addressnya 434343.1. Oke, untuk laptop kita bisa coba ns logcup jarcom.com. Oke, sama di laptop juga berhasil seperti yang ada di perintah. Untuk yang selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau http www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut ini. Oke, untuk PC 1 kita buka web browser. Kita ketik jarcom.com. Oke, berhasil muncul seperti yang ada di perintah di modul. Lanjut, untuk yang di laptop kita akan mencoba www.jarcom.com. Oke, sama di laptop juga berhasil. Lanjut ke Oke, jika sudah selesai semua, sudah berhasil, berarti pada praktikum DNS server dan web server ini sudah selesai. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan see you next video. Bye-bye.